Hai semuanya, hai friend. Apakah sobat tahu ini tanaman apa? Ini mirip sekali tanaman Malabar, mirip ya. Tapi ini bukan. Ini adalah tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan ya sobat. Namanya binahong ya. Binahong adalah tanaman yang berkhasiat untuk kesehatan. Ini adalah yang merah ya, binahong merah. Karena ada binahong hijau juga ya. Cuma kita tanam yang jenis merah ya. Jadi binahong adalah tanaman yang merambat ya. Mengapa merambat? Ya ini tangkainya panjang. Jadi bisa merambat sangat panjang ya. Dia bisa merambat sampai panjang sekali ya. Jika dia subur, daunnya bisa lebih besar ya. Ini dibilang subur juga lumayan subur ya. Kenapa? Karena saya tanam di dalam pot ya, pot yang tidak terlalu besar. Jadi bisa menghasilkan binahong yang seperti ini ya. Daunnya sehat. Saya ada tanam, nanti setelah saya jelaskan saya akan memperlihatkan kepada sobat bagaimana saya nanamnya di pot bisa menumbuhkan sangat banyak ya. Dia merambat ya. Bisa juga dikasih tunjar ya, kayu untuk rambatannya ya. Yang kenapa daunnya yang diambil, tapi tangkainya juga bisa diambil juga untuk minuman ya. Daun tangkai sebenarnya berfungsi juga jika kita ambil minumannya direbus ya. Khasiatnya banyak ya. Bisa ditanam langsung di tanah juga boleh sobat, pasti lebih subur, tumbuhnya lebih besar, lebih panjang ya. Daunnya lebih lebar ya. Biasa orang tanamnya di mana? Di pekarangan ya sobat. Karena dia bisa dipakai sebagai obat herbal, karena memang sudah digunakan dari zaman-zaman dulu juga begitu ya, bukan hanya sekarang ya. Jika sekarang mungkin orang tidak tahu, mungkin dari ekstra daun ya dari tumbuhan dari binahong ya sudah praktis ya. Jadi kalau ditanam kita bisa ambil langsung ya. Tanaman binahong ini mengandung antioksidan ya. Antioksidan tinggi itulah yang menyebabkan bisa membuat sebagai obat herbal. Manfaatnya apa sih? Kita nggak tahu ya ini manfaatnya apa. Tapi ternyata setelah kita baca atau tanya atau telusuri, ternyata tanaman ini memang bermanfaat untuk kesehatan ya. Dia sebagai anti tuberkulosis ya, TBC ya. Dia bisa menyembuhkan penyakit TBC atau juga mencegah ya, untuk kesehatan organ dalam paru-paru ya. Juga anti obesitas ya. Bisa sebagai sayuran juga ya. Sayuran yang enak lezat ya, bisa ditumis atau apa ya. Bisa menurunkan kolesterol. Itu manfaatnya. Terus antiinflamasi untuk yang peradangan, yang kembang, mungkin seluruh tubuh ada yang kembang, kaki, tangan atau apa, ini bisa dipakai ya untuk menurunkan antiinflamasi ya. Peradangan, inflamasi adalah peradangan ya sobat, peradangan tubuh dalam mungkin kena bisulan atau apa, itu adalah peradangan ya, inflamasi. Mengatasi gagal ginjal ya, asam urat ya, penyembuhan luka. Jadi saat ada penyembuhan luka ini tanaman ini sangat baik sekali ya untuk luka. Bisa juga luka bisa ditumbuk ya, ditempelkan atau juga direbus minum airnya ya, dari dalam dan luar ya, bisa untuk menyembuhkan.
bisulan atau apapun ya, ini daunnya bisa diambil, dihaluskan ya, bisa dioles, ditempelkan ya, juga minum airnya ya sobat. Untuk penyembuhan diabetes ya sobat ya, karena dia bisa mengendalikan, menurunkan gula darah, juga menyembuhkan penyakit sesak napas ya, yang mungkin ada asma dan sebagainya, sesak napas di saluran nafas ya, menstabilkan tekanan darah ya, itu bagus ya, menyembuhkan penyakit paru-paru ya, paru-paru berhubungan dengan napas ya, sesak napas ya, ya bisa membersihkan aliran tempat kita bernapas ya, apa sih namanya itu ya, pokoknya paru-paru itulah, itu alat untuk kita bisa untuk bernapas ya, membersihkannya, menyembuhkan penyakit yang ada di paru-paru, mengobatin wasir juga, wasir atau ambeien, mencegah penyakit stroke dan asam urat ya, mengurangi gejala artritis ya, mengatasi gangguan sakit kepala, ya, menjaga sistem imun, kekebalan tubuh. Ternyata untuk imun tubuh ini sangat bagus ya, karena tadi mengandung antioksidan tuh ya, menyembuhkan penyakit gatal-gatal terus biasanya memang gatal kulit ya, jadi bisa membantu menyembuhkan pembengkakan pada usus ya, untuk kesehatan pencernaan ya, mengurangi efek hidung yang mimisan ya, memulihkan tenaga selepas operasi ya, masa operasi, dan juga melahirkan ya, memulihkan, memberikan tenaga ya, menyembuhkan pembengkakan jantung, pembengkakan hati ya, yang berhubungan ya, pembengkakan, inflamasi, ini bagus, meningkatkan vitalitas tubuh ya, bisa fit terus ya, menyembuhkan rematik yang berhubungan dengan keluhan sakit, nyeri linu, nyeri urat ya, semua yang berhubungan dengan jaringan tubuh yang terjadi peradangan, ini bagus ya. Oke sobat, kita lihat tanaman saya winahong yang di dalam pot ya. Ini tanamannya di dalam pot nih sobat ya, ini dia. Jadi seperti ini baru siram ya. Ini potnya tidak besar, jadi lumayan banyak potnya, tidak besar potnya. Terus ini, jadi dia bisa merambat sobat, bisa sampai panjang begini ya. Jadi dia bisa sampai panjang, jadi potnya tidak terbesar ya, jadi bisa menjulur begini ya, dia sampai panjang ya. Ini selain dikonsumsi, ditumis ya, daunnya ini kita rebus ya. Untuk kesehatan adalah bisa meminum air dari rebusan tanaman binahong ini ya. Jadi nggak usah khawatir jika sobat ada tanam binahong ini ya, yang seperti ini atau yang hijau ya, merah hijau, kita tinggal rebus airnya
ya. Jadi daun ini kita rebus airnya untuk minum, dengan tangkainya juga boleh ya, binahong ya. Jadi untuk menjaga kesehatan ya, karena hidupnya gampang ya, di dalam pot kecil begini aja dia bisa hidup ya. Dan juga kalau punya pekarangan yang luas, sobat juga bisa nanam seperti ini. Ini bibitnya beli online ya sobat, karena di lingkungan kita mungkin tidak ada, tapi kita bisa beli online. Kita bisa beli binahong merah ya, karena mengandung antioksidan sangat tinggi. Oke sobat, terima kasih. Jika sobat ada, bisa dimanfaatkan untuk obat kesehatan. Jika tidak, jika ada ketemu pohon seperti tanaman seperti ini, sobat bisa ambil ya, untuk tanam juga ya, untuk menjaga kesehatan keluarga dan sendiri ya. Terima kasih sobat yang sudah menyaksikan vlogku. Jangan lupa tetap semangat dan happy. Sampai jumpa.